Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Muhammad Naufal Ivan. Kita kembali nih di YouTube channel Hasanah TV. Dan kita akan ngebahas satu kasus yang sedang viral nih. Kalian mungkin udah tahu segmennya apa? Namanya cocokologi. Nah, di cocokologi kali ini kita akan ngebahas satu kasus yang sedang viral di sosial media. Siapa lain siapa bukan? Inilah dia, P. Diddy. It's like a lot of ladies drink water at parties. They just, so if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Gotta keep them there. Right. You need locks on the doors. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects, like, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That just sounds disgusting. What are you doing? Nah, P. Diddy ini tuh kan sedikit rumit ya kasusnya gitu. Mulai dari masalah pelecehan seksual, terus juga ada perdagangan manusia, terus juga narkoba dan segala macam. Ini banyak banget gitu di kasusnya P. Diddy ini. Tapi kita akan ngebahas nih isu-isu yang mendekati kebenaran aja. Karena memang ini tuh sebetulnya masih diselidiki dan belum ada keputusan dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga masih menggali nih isu-isu dari P. Diddy itu. Dan dari kasus pertama hingga sekarang, itu masih ada yang baru-baru lagi gitu. Jadi kita akan ngebahas nih, apa sih yang bikin viral dari kasus P. Diddy ini? Kita mulai dari latar belakangnya ya. P. Diddy atau Sean Combs itu dikenal sebagai musisi yang berpengaruh di industri musik. Nah, dia mulai karirnya itu dari dunia hip hop. Hingga dia tuh punya label sendiri yang namanya Bad Boy Records. Nah, Diddy itu telah mengorbitkan banyak artis besar seperti The Notorious, B.I.G, dan Mary J. Blige. Kekayaannya itu bukan hanya dari musisi aja teman-teman, tapi dia juga menjadi pengusaha. Nah, pengusahanya juga itu tidak lain tidak bukan, mulai dari pakaian, terus seperti real estate, dan juga minuman keras nih. Ya, sedikit-sedikit dilihat-lihat gitu, sedikit-sedikit kayaknya banyak negatifnya nih anak gitu. Nah, Diddy selalu tampil sebagai sosok flamboyan dan pengusaha ulung. Tetapi cerita ini sekarang terguncang oleh tuduhan yang menghantuinya. Nah, gara-gara kasus inilah si P. Diddy ini tuh mulai ketar-ketir nih sekarang. Namun di balik cerita suksesnya ini, rumor tentang sisi gelap kehidupannya itu udah lama beredar. Banyak pihak yang mengatakan bahwa Diddy itu menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menjaga reputasinya tetap bersih. Seiring bertambahnya kekuasaan, itu semakin sulit disentuh oleh hukum nih katanya. Hingga kini tuduhan serius terkait pelecehan seksual dan perdagangan manusia mulai muncul ke permukaan. Kan menjadi ada sebuah pertanyaan ya, apakah ini hanya usaha merusak citra seseorang yang terlalu berpengaruh? Atau ada bukti nyata di balik tuduhan ini? P. Diddy itu menghadapi dunia yang menyatakan integritasnya. Dan disinilah kita mulai menyelidiki lebih dalam tentang bagaimana sesuatu mulai terungkap. Kasus besar pertamanya yang menjadi sorotan adalah tuduhan yang diajukan oleh Casey Ventura, mantan pacar Diddy. Jadi si Casey itu memiliki hubungan lama dengan si Diddy ini gitu. Mendudukan bahwa selama bertahun-tahun ia dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual gitu yang tak diinginkannya. Tuduhan ini mengungkap kekerasan fisik juga, pemaksaan mental, dan eksploitasi seksual di bawah ancaman. Diddy juga itu memanfaatkan kendali emosional atau ancaman untuk mempertahankan kontrol atas Casey, termasuk memaksa berpartisipasi dalam tindakan seksual dengan pihak ketiga sambil merekamnya. Gila banget kan gitu, kayak itu pacar lu gitu. Terus disuruh untuk begituan sama orang lain gitu, dan dia tuh jadi pihak ketiga yang ngevideoinnya. Damn, so crazy gitu, kayak segila apa nih si P. Diddy ini gitu. Pengakuan Casey ini mengungkap sisi gelap kehidupan pribadi Diddy-nya yang tidak pernah diketahui publik. Jadi, ia ngeklaim nih bahwa si Diddy ini menggunakan kekerasan untuk memastikan kepatuhan katanya. Seringkali mengancamnya secara fisik jika dia berusaha untuk meninggalkannya. Kesaksian ini juga membuat pintu bagi orang lain untuk berbicara. Dan mulai terlihat bahwa tuduhan ini bukan hanya kasus terisolasi aja, tetapi mungkin bagian dari pola pelecehan yang lebih luas lagi. Jadi ketika si Casey ini tuh menganggap ke publik, orang-orang di sekitarnya mungkin pernah memiliki masalah juga nih
masalah seksual ya terutama pada si Didi tuh udah mulai pada speak up gitu. Itulah gunanya sosial media. Nah, dengan adanya tuduhan ini muncul nih pertanyaan, apakah Didi itu selalu memegang kendali tidak hanya atas karirnya, tetapi juga kehidupan pribadi orang-orang di sekitarnya. Inilah awal dari rentan masalah hukum yang mulai muncul. Singkatnya aja ya, singkatnya aja tuh ketika dia punya kekuasaan, ya dia kan bisa beli apapun gitu. Tapi dengan kekuasaannya, dia mulai ngontrol nih orang-orang yang ingin dia kontrol aja gitu. Itulah. Jadi kaya. Nah, setelah kasus Casey ini, itu si P. Diddy itu kasus-kasusnya tuh udah mulai terkuak nih, perlahan-lahan ke permukaan sosial media. Termasuk tuduhan perdagangan manusia dan pelecehan seksual yang jauh lebih serius gitu. Pihak berwenang menuduh bahwa si Diddy ini mengorganisasi jaringan kriminal yang menggunakan pengaruh bisnisnya untuk mengeksploitasi banyak wanita. Nah, dia diduga juga terlibat memaksa wanita itu untuk melakukan tindakan seksual dengan tamu VIP di acara atau pesta yang diselenggarakannya. Nah, tuduhan ini itu menuduh bahwa Diddy memanfaatkan kekuasaan dan kekayaannya untuk menutupi tindakan ini dan melibatkan berbagai rekan bisnis dan prosesnya. Nah, ini nih salah satu tuduhan yang paling mencolok adalah bagaimana Diddy dan timnya itu memanipulasi dan memaksa para wanita ini untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual untuk menjaga reputasi bintang dan kepentingan komersialnya. Kasus ini tidak hanya mengguncang industri musik, tapi juga mulai mempengaruhi citra perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengannya seperti Revolt TV dan bisnis minuman kerasnya. Apakah ada yang lebih banyak korban di luar sana yang belum bersuara? Kasus ini menunjukkan betapa dalam kekuasaan selebriti dapat menyembunyikan sisi gelap yang tidak diketahui banyak orang. Dibuat kalian nih yang punya ngefans sama banyak artis-artis yang kalian sukai, gak semuanya sosial media itu benar, teman-teman. Saya aja ngomong kayak gini tuh, ya di depan kamera. Kalau di belakang kamera, iya jadi diri saya gitu. Hati-hati ya. Nah, ini yang paling membludak adalah kasus di mana si P. Diddy itu ditemui oleh pihak kepolisian bahwa di rumahnya itu terdapat 1000 botol baby oil di rumah Diddy selama penggeledahan polisi gitu. Temuan ini memicu spekulasi yang luas di media sosial. Iya jelas gitu. Karena kenapa? Ngapain 1000 baby oil itu ada di rumahnya P. Diddy gitu. Mengingat tuduhan yang diajukan terkait pelecehan seksual itu menjadi satu trigger yang makin oke gitu ini ya untuk dituduhkan ya gitu, karena ya nggak masuk akal gitu. Walaupun si P. Diddy-nya tuh bilang bahwa ya nggak ada pengaruhnya gitu, tidak bisa menyangkut pautkan kasus-kasus lain dengan 1000 baby oil yang ada di sini. Ya oh yang enggak dong gitu, itu harus ikut sangkut pautnya juga, ya ngapain gitu. Kalau nggak salah juga ini juga ada beberapa berita yang menyampaikan bahwa katanya baby oil itu dipakai ya untuk melumuri sesuatu biar lebih mengkilauan aja gitu. Kan aneh gitu, ngapain gitu. Dan juga setahu aku juga gitu, si P. Diddy itu punya party yang besar-besaran banget lah, dimana itu di dalamnya tuh perkumpulan orang yang suka melakukan hal-hal begituan gitu. Dan juga terdengarnya juga bahwa si P. Diddy juga ada sangkut pautnya dengan suka sesama jenis gitu. Jadi pakai baby oil mungkin lebih ger apa gimana kayak revealed that they found over 1,000 bottles of baby oil and lubricant. All that goes to do is that he like his men's greased up. Nah, apakah baby oil ini digunakan sebagian dari tindakan yang dituduhkan? Apakah ini hanya kebetulan atau apakah ada hubungan lebih dalam nih antara barang ini dengan tindakan seksual yang diduga oleh Diddy? Menurut aku udah jelas, harusnya demikian. Nah ini nih, jadi ketika aku bilang bahwa si P. Diddy ini menyangkal dengan tuduhannya 1000 baby oil itu, pengacaranya itu mengatakan bahwa kepemilikan baby oil itu tidak terkait dengan kejahatan apapun. Isu ini memicu berbagai teori di luar kalangan publik. Ada yang berpendapat tentang bahwa baby oil tersebut mungkin digunakan oleh pesta-pesta pribadi yang melibatkan aktivitas seksual yang ekstrim, teman-teman gitu. Gimana ya? Bisa disebut ekstrim kayak gitu mungkin.
suka hal begituan tuh konyol kan gitu. Kurang ger gitu kayaknya kalau nggak pakai baby oil tuh kayak apa gitu. Pestanya aja udah salah. Ngapain pakai baby oil? Makin parah. Nah, sementara juga ini kebagi dua nih. Nah, satu lagi tuh mengatakan bahwa siapa tahu si baby oil itu bisa jadi isu yang lebih besar lagi gitu kalau misalkan terungkap jauh lebih dalam. Bukan masalah seksualnya gitu, tapi masalah hal-hal yang lebih besar lagi kayak ngapain nih gitu, apakah dia bikin senjata menggunakan pelurunya baby oil? Enggak dong. Nah, hingga kini pihak berwenang itu belum memberikan penjelasan resmi tentang si barang tersebut gitu ya, 1000 baby oil ini gitu. Tapi kehadirannya terus menjadi bahan perbincangan. Nah, kenapa kasus ini juga bisa sebesar itu? Karena bukan P. Diddy aja nih. Mungkin P. Diddy salah satu dari cabang-cabang ininya lah, orang-orangnya gitu. Yakni, tetapi juga menyeret sejumlah tokoh terkenal lainnya. Seperti Aaron Hall, seorang penyanyi yang dekat dengan si Diddy ini gitu. Juga diduga terlibat dalam beberapa tindakan pelecehan seksual. Tuduhan ini berkisar pada aktivitas yang terjadi lebih dari 3 dekade lalu gitu. Yang sekarang mulai diungkap kembali ke publik. Apakah Aaron Hall merupakan bagian dari jaringan lebih luas nih dari kasus P. Diddy ini? Nah, selain si Aaron Hall ini, Harve Pierre juga itu terlibat nih, mantan presiden Bad Boy Entertainment, label yang dimiliki sama si P. Diddy ini deh. Ini menambahkan kesan nih bahwa perusahaan musik Diddy ini mungkin lebih dari sekedar ya pembuat musik aja. Siapa tahu di dalamnya tuh menyembunyikan sesuatu yang lebih besar lagi gitu di belakangnya kan. Ya, tempat perdagangan baby oil. Tetapi mungkin lebih digunakan untuk tujuannya jauh lebih gelap lagi. Itu pernyataan yang lebih tepat, teman-teman. Nah, di sisi lain, itu juga nama Daphin Joy, seorang model yang pernah terlibat dengan rapper 50 Cent, itu juga muncul. Meski tidak ada bukti langsung yang mengaitkannya dengan tindakan kriminal ini. Namun, kehadiran nama-nama besar ini menimbulkan pertanyaan, bukan sejauh mana nih jaringan si Diddy ini tuh dengan orang-orang di sekitarnya, juga sama perusahaannya gitu. Nah, kita masuk nih ke pengadilannya. Nah, kita masuk ke pengadilannya. Pada Oktober tahun 2024, kasus P. Diddy secara tiba-tiba nih dipindahkan ke hakim baru, Arun Subramanian. Itu namanya tuh. Nah, penggantian hakim ini itu menimbulkan banyak pertanyaan. Ya jelas gitu. Kenapa tiba-tiba diganti kan? Terutama karena hakim sebelumnya, Andrew Carter, itu menolak jaminan untuk si Diddy ini gitu. Meskipun ini bisa jadi hanya sebagian prosedur dari hukum yang ada gitu ya. Beberapa pihak mulai bertanya-tanya apakah ada tekanan di balik layar yang mempengaruhi proses persidangan ini, teman-teman. Teori-teori konspirasi mulai muncul mengaitkan bahwa mungkin ada upaya untuk mempengaruhi hasil persidangan dengan pergantian hakim ini. Apakah ada kekaitannya dengan kekuatan politik? Atau keuangan yang mencoba memastikan nih bahwa kasus ini tidak berjalan dengan semestinya? Meski belum ada bukti yang jelas, spekulasi semacam ini kerap muncul dalam kasus P. Diddy sekarang, teman-teman. Nah, setelah melihat semua bukti dan spekulasi yang ada, muncul pertanyaan nih, bagaimana semua ini bisa saling berkaitan? Apakah ada pola perilaku yang lebih besar yang selama ini tersembunyi? Atau ini bagian dari strategi untuk menghancurkan si P. Diddy ini gitu? Dengan banyaknya tokoh terlibat, dari Casey Ventura hingga Aaron Hall, terus serta penemuan aneh seperti 1000 botol baby oil gitu. Ini tampak lebih kompleks dari yang terlihat gitu. Ada banyak kasus yang bisa ditarik dari dugaan jaringan pelecehan hingga campur tangan kekuasaan. Nah, misalnya bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan finansial dan pengaruh besar seperti si P. Diddy ini gitu, itu bisa tetap lolos dari tuduhan serius selama ini. Apakah jaringan ini lebih dari yang diketahui oleh publik? Selain itu juga konspirasi yang melibatkan pergeseran hakim dalam kasus ini juga mengarah pada spekulasi lebih lanjut. Apakah ini upaya untuk menutupi sesuatu yang lebih besar atau hanya bagian dari hukum yang memang kompleks aja gitu. Nah, itulah kasus dari P. Diddy yang sangat-sangat viral. Mulai dari di kasus pertama tuh Casey hingga akhirnya menyebar gitu ke hal-hal lainnya gitu. Sebenarnya sedikit rumit kasus itu karena pertama belum beres juga. Terus juga masih
ada fakta-fakta yang lebih menarik lainnya gitu di kemudian hari gitu. Jadi masih kegorek perlahan-lahan gitu, kayak pertanyaan 1000 BB oil aja tuh buat apa tuh juga masih belum tahu gitu, dari persidangan masih belum sebetulnya dibuktikan gitu, dan hal-hal lainnya gitu. Jadi kita masih bisa spekulasi aja gitu, cocokologi. Jadi alert nih buat teman-teman, apa yang tadi aku katakan belum sepenuhnya benar gitu. Ini hanya spekulasi publik aja, boleh dong. Kenapa tidak kan? Karena terlalu aneh gitu. Kita bilang kalau misalkan 1000 BB oil mau dijual untuk anak-anaknya gitu kan, kayak 1 botol juga cukup bro gitu, kenapa 1000 gitu, pertanyaan banget kan. Apalagi dari latar belakangnya PDD juga udah udah terlalu ekstrim gitu. Jadi kayaknya memang sangkut pautnya memang benar ke sana gitu. Gimana nih menurut kalian, apakah PDD ini memiliki kasus yang besar itu memang benar adanya, apakah salah, apakah ada tambahan nih kasus yang menarik yang kalian ketahui maksudnya. Tulis di kolom komentar ya. Itu aja teman-teman segmen cocokologi hari ini. Sampai berjumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!